Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di mata kuliah evaluasi proyek. Di dalam evaluasi proyek, kita akan membahas bagaimana proses kita mengevaluasi suatu proyek. Di pertemuan pertama ini, kita akan mendeskripsikan dulu apa saja nanti yang akan kita pelajari selama satu semester. Kemudian teknisnya bagaimana dan apa saja yang akan kita lakukan. Untuk item itu teman-teman sudah lihat di RPS kita nanti detailnya seperti apa. Oke, di pertemuan pertama ini ada beberapa materi yang akan kita bahas detail. Yang pertama adalah definisi dulu, kemudian seperti apa sih kulit-kulit dari evaluasi proyek itu. Oke, kita bahas terminologi dulu ya. Evaluasi proyek terdiri dari dua kata, yaitu evaluasi dan proyek. Kita akan mulai dari terminologi proyek dulu. Menurut literatur, proyek itu bisa didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dapat direncanakan dan dilakukan dalam bentuk kesatuan, mempergunakan sumber-sumber yang tersedia dengan tujuan mendapatkan benefit. Nah, nanti benefit inilah yang kemudian kita akan evaluasi dari sudut pandang ekonomi, sosial, maupun sudut-sudut pandang yang lain. Ketika kita menilai hal tersebut, di situ kita sudah melakukan proses evaluasi proyek. Secara teoritis seperti itu. Pada aktualnya, realnya di lapangan, proyek itu pasti identifikasinya yang pertama adalah bentuk investasi. Dan teman-teman ini pasti sudah bisa merasakan dengan nyata ya bahwa di zaman saat ini kita sedang gencar-gencarnya menginvestasikan dana kita dalam bentuk proyek-proyek. Contoh saja tol, irigasi, jalan, rumah sakit, bandara, dan sebagainya. Bentuk-bentuk proyek itulah yang nanti kemudian kita akan evaluasi dalam teknis-teknis tertentu. Nah, kemudian mari kita perhatikan dan teliti lagi apa-apa saja yang disebut dengan kegiatan-kegiatan yang direncanakan tadi. Yang pertama itu adalah kegiatan yang direncanakan di dalam sebuah proyek itu adalah perencanaan biaya dan hasil. Ya. Jadi dua kata tadi ada kata-kata tengahnya itu ya dan. Berarti rencana biaya dan hasil itu selalu menjadi patokan dalam suatu proyek. Oke. Yang kedua adalah perencanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sedemikian rupa dengan tujuan kegiatan proyek tersebut atau proyek tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Nah, itu adalah kontekstual dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Dalam maksud adalah terminologi dari sebuah proyek. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bahas di pertemuan kali ini adalah siklusnya. Siklus dari sebuah proyek. Dikatakan dia sebuah siklus, artinya ada satu rantai yang tidak terputus. Itu determinasi dari siklus. Maka ketika kita katakan siklus proyek, berarti ada kegiatan-kegiatan yang sedemikian rupa membuat mata rantai dari sebuah proyek. Mari kita deliberasi. Yang pertama dari siklus proyek itu adalah identifikasi dari proyek itu sendiri. Identifikasi
dari sebuah proyek merupakan awalan dari kegiatan proyek tersebut. Disitulah perencanaan tadi bertindak. Di situ juga segala sesuatu kebutuhan dalam proyek itu dihitung sedemikian rupa. Nggak ada dihitung, artinya patokannya itu adalah kuantifikasi dari nilai-nilai yang akan didapat dan apa saja yang akan dihabiskan dalam penyelesaian proyek tersebut. Di dalam tahapan identifikasi ini ada 3 kata kunci yang biasanya kita selalu pegang betul ya. Yang pertama adalah apakah proyek tersebut merupakan proyek yang diprioritaskan. Yang kedua, apakah proyek tersebut untung jika dilaksanakan. Dan yang ketiga, apakah proyek tersebut punya punya kesempatan untuk mendapat bantuan dari pemerintah atau bahkan pemerintah yang bayar semuanya. Nah, tiga poin inilah yang krusial ya dalam sebuah proyek dan selalu menjadi pertimbangan awal ketika kita mengidentifikasikan proyek apa yang akan kita lakukan. Nah, tahapan berikutnya ini biasa kita namakan dia tahapan formulasi. Di tahapan formulasi ini biasa identik dengan studi kelayakan proyek. Nah, kalau di mata kuliah kita ada studi kelayakan proyek, maka ini ada berada di tahapan kedua di dalam siklus proyek. Di dalam tahapan ini kita memastikan secara benar bahwa proyek ini layak ya secara paper ya, secara pendekatan kuantifikasinya, secara kuantifikasi proyek layak dilakukan, baik itu melalui aspek teknis, institusional ya, izin-izinnya bisa dilengkapi dengan baik, hingga sosial dan sisi-sisi eksternalitas yang lainnya. Nah, di tahapan ini memang tahapan yang paling berat kalau ya di bidang-bidang ekonomi ya, karena dia merupakan penentu apakah proyek ini bisa dilakukan atau dilanjutkan ke tahapan selanjutnya atau tidak. Banyak yang di tahapan identifikasi muncul, tetapi dia berhenti di tahapan formulasi. Bisa jadi karena sisi teknisnya tidak memadai, misalkan ke tempat itu jalan belum ada dan sebagainya, atau bisa jadi secara institusional itu tidak bisa. Ada kemungkinan pemerintah tidak kasih izin, atau jangan-jangan sisi eksternalitasnya yang bermasalah. Contohnya misalkan penolakan dari masyarakat sekitar. Maka di tahapan inilah penentu, ya biasa dikatakan seperti itu ya, penentu proyek itu bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, kita akan lanjut ke siklus yang ketiga, tahapan yang ketiga dalam siklus proyek, yaitu tahapan analisis. Di tahapan ini biasanya kita melakukan evaluasi dan penilaian secara paper ya, berdasarkan dokumen terhadap formulasi yang telah kita buat di tahapan sebelumnya, yaitu tahapan formulasi. Dan di tahapan ini juga biasa dikenal dengan proses appraisal atau proses penilaian terkait dengan kelayakan dari proyek yang akan dilakukan. Nah, banyak teknis yang bisa dilakukan di tahapan ini, tapi biasanya selain penilaian dari internal, untuk proyek-proyek yang cukup besar biasanya di appraisal juga oleh pihak eksternal. Ya, biasa untuk menentukan kredibilitas dari paper yang dibuat, ya kan. Bisa jadi juga untuk melihat sisi-sisi lain yang tidak tercantum di dalam paper yang kita buat. Ya, harapannya cuma satu sebenarnya, analisis yang dihasilkan itu komprehensif dan dapat diterima oleh ya
semua aspek. Nah, tujuannya satu, harapannya adalah proyek ini bisa berjalan dengan baik. Itu saja sebenarnya. Tahapan selanjutnya, ya, tahapan yang berikutnya yang cukup krusial juga, yaitu adalah tahapan implementasi. Jadi ketika dari analisis didapat memang proyek ini bagus dan worth it dilakukan, maka akan dilakukan implementasi proyek. Implementasi ini identik dengan pembangunan proyek tersebut. Jadi proyek itu dibangun, disusun sedemikian rupa untuk menjadi produk, ya, produk. Nah, di sisi implementasi inilah yang ya sering terjadi, timbullah goncangan-goncangan atau masalah-masalah. Ya, bisa jadi final desainnya keliru, atau final design bangunannya itu tidak sesuai, dan sebagainya. Maka critical point di titik implementasi ini adalah bagaimana proses ini dikawal dengan baik. Dan ketika ada memang disturbance atau ketidaksesuaian dengan paper, maka karena sudah berada di tahap implementasi, sebaiknya itu harus di review. Ya, kita tidak bisa kembali ke siklus analisis lagi, karena ketika dikatakan siklus, dia berjalan forward, it can be backward. Jadi cara yang memang dilakukan adalah merevisi desain tersebut, dan memang apabila terjadi kekurangan budget dan sebagainya, memang harus di leverage, harus dibantu sehingga proyek tersebut tetap berjalan atau memang diberhentikan. Ya, memang di setiap sisi dari siklus ini ada keputusan-keputusan untuk memberhentikan suatu proyek. Tapi titik kritis di implementasi ini adalah pembangunannya. Oke, di tahapan berikutnya setelah implementasi adalah operasi, ya, operasional. Jadi ketika kita bicara proyek, ya, proyek ini bukan identik dengan membangun, ya teman-teman. Saya garis bawahi, proyek itu bukan identik dengan membangun, tetapi proyek itu identik dengan suatu kegiatan yang dia membangun, kemudian dia harus operasional. Ya, ingat ya, dia harus operasional. Contoh gampangnya begini, kita sedang membangun jalan tol. Ketika jalan tolnya sudah jadi, maka pada saat itu kita sudah ketahui bahwa kita sudah melewati tahap atau siklus dari implementasi. Apakah siklus proyek selesai? No. Ya, jawabannya tidak. Siklus itu berlanjut. Berlanjutnya apa? Yaitu berlanjut ke sisi operasional. Jadi tol itu harus dioperasionalkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika di awal tadi, ya, kita mendefinisikan proyek. Mendefinisikan proyek adalah sesuatu yang direncanakan, baik itu biaya dan hasil. Maka di poin operasional inilah titik dimana kita mau melihat hasil yang kita dapat, apakah sesuai dengan hasil yang kita rencanakan. Maka critical point di operasional ini adalah bagaimana kita membuat reporting hasil operasionalnya, sehingga studi komparatif antara hasil yang kita rencanakan sebelumnya dengan hasil yang terjadi ketika operasional itu bisa dianalisis dan dideliberasikan dengan jelas. Nah, itu tujuannya, critical point-nya di situ. Nah, kita masuk ke step yang terakhir atau siklus yang terakhir, yaitu evaluasi dari proyek. Ini adalah posisi di mana mata kuliah kita, ya, kita highlight-nya di sini. Evaluasi proyek. Kita tidak menganalisis pembangunannya. Ingat ya, karena siklus pembangunan itu berada di implementasi. Dan setelah implementasi itu ada operasional.
Nah, setelah operasional baru ada evaluasi proyek. Nah, di titik ini kita akan mengevaluasi, sebenarnya tadi sudah saya sebut ya, kita akan mengevaluasi proyek dengan cara at least ya setidaknya itu studi komparatif. Jadi mengkomparasi antara apa yang direncanakan, kemudian apa yang dihasilkan dari proyek tersebut. Studinya bisa banyak, bisa model ekonomi, model sosial, dan yang lainnya. Nanti kita akan coba di semester ini. Tetapi ya key pointnya adalah komparatifnya. Itu adalah critical point di step ini. Kita harus bisa memastikan atau memberikan output apakah proyek ini berhasil atau tidak, atau proyek ini gagal. Kesimpulan itu hanya didapat setelah melakukan evaluasi proyek. Oke, teman-teman, kita sudah mendeliberasi siklus dari sebuah proyek. Tapi jangan keliru, ketika dikatakan siklus, maka evaluasi proyek ini, yang evaluasi atau step terakhir yang kita lakukan tadi, itu adalah inputan untuk kegiatan proyek awal tadi. Apa itu? Identifikasi. Inilah yang sering terjadi kekeliruan di masyarakat, bahwa masyarakat itu berpikir ketika suatu proyek itu berjalan maka bangunannya selesai berhenti. Ya, kalau kita sudah selesai mata kuliah ini, kita sudah tahu bahwa ketika bangunan atau fisik dari proyek tersebut sudah ada, maka ada step selanjutnya. Step selanjutnya itu akan menghasilkan step selanjutnya, yaitu evaluasi proyek yang terakhir. Nah, ketika evaluasi proyek muncul, maka ada kemungkinan identifikasi, artinya ada kemungkinan proyek baru di proyek tersebut. Oke. Saya kira sekian dulu untuk pengenalan apa itu proyek dan posisi mata kuliah kita itu berada di bagian mana di dalam siklus proyek. Oke, jika ada pertanyaan silahkan nanti dipikirkan, kita akan diskusikan ketika kita virtual. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.